Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Ya Kristus, anak domba, yang mengukur dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Beginilah firman Tuhan. Besar-besar berdoa. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap berlembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kekejian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh perbaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percocokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya mendukung dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah berkeputusan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Demikianlah. Haleluya, haleluya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang Kelima ayat terakhir itu menyinggung soal bagaimana orang percaya mengikuti menghindari perselisihan. Bagaimana kita orang percaya jauhkan diri dari yang namanya demonstrasi, perkelahian, perselisihan, perpecahan. Maksudnya adalah bahwa warga gereja harus menjauhi perdebatan yang sia-sia. biasa kalau untuk melawan orang itu kami Orang berbagai semua sepakat. Ya seperti itu. Ada yang bisa jadi muncul. Itu kenapa? Kita sendiri tidak memahami. Yang kita pertanyaan, yang kita bawa melawan ini kira-kira soal apa? Itu mengharapkan kita kalau bisa
kita mendiskusikan sesuatu yang pada akhirnya bisa menyelamatkan pribadi kita bukan keluarga kita. Mendiskusikan sesuatu yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara atau gereja kita atau desa kita. Itu yang diminta. Sebab itu kenapa orang percaya kita tidak boleh berdiskusi soal barang-barang yang jahat. Kalau betul kita di sini, tapi di tempat lain kalau begitu selain mungkin bicara orang yang jelek-jelek, padahal kita mesti berkaca pada diri. Semua orang punya keterbatasan, punya kelemahan. Namanya orang yang tidak pasti punya dosa. Titus mengenalkan sangat kepada orang gereja termasuk kita supaya kita boleh berdiskusi soal yang bisa membangun rumah tangga kita, membangun gereja kita, membangun bangsa dan negara ini. Kalau sekali lagi kita hancur. Kondisi negara ini menjadi umat atau gereja bisa mampu menjadi ini. Karena perdebatan seperti itu adalah perdebatan yang sia-sia, menuntut pada kehancuran, konflik. Tidak mampu masa depan kita hancur. Kita sedikit bagi kita tentang kita. Kalau kita ke kampung yang di masa itu, bapak terus yang suka masuk di tengah untuk promosi perdamaian salah satunya kita bukan hal ini. Intinya adalah bahwa mari kita atur masa depan anak-anak kita. Mari kita atur kebahagiaan masa depan mereka. Tidak mungkin kita konflik kalau lainnya siapa yang mungkin kita berdiskusi. Aku sampai sekarang ini ada beberapa yang masih familiar dengan sekolah. Boleh buka mungkin di rumah. Sebab kalau kita mau masuk ke area keluarga, ini sangat penting. Karena dia jaga hubungan papa dan mama, hubungan anak adik kakak, hubungan tetangga dengan tetangga. Sebab dari dalam keluarga bakti, papa mama yang rukun dan damai itu, tetangga itu akan damai, tapi jemaat gereja itu akan damai. Bangsa dan negara kita juga akan damai. Dalam terakhir ayat 14 bagian kelima. Ayat itu bicara tentang kebutuhan karena kebaikan itu. Dia mau menekan bahwa ayat itu menekan bahwa kita umat percaya harus belajar melakukan hal-hal yang baik untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, membantu orang lain agar dia tidak hidup tidak produktif atau dia tidak tanpa berbuah menghasilkan buah, tapi dia harus hidup menghasilkan sesuatu yang berguna, menghasilkan buah yang baik. Sebab teks tadi mengatakan dia tidak boleh hidup tanpa berbuah. Saya yakin kalau kasih kita di jemaat ini, kita letakkan anak, kita mendewasakan dia, kita menyekolahkan dia, kita minta masa depannya jadi orang yang baik. Mungkin jadi pegawai negeri atau dia punya masa depan itu sudah bisa terjawab. Hari esoknya itu keinginan kita, keinginan yang sama. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak kita. Tanpa pengalaman seperti ini, pelayanan gereja tidak berkembang. Generasi penerus sulit dibangun. Bahkan dunia yang terbaik ini sulit dicapai. Kalian sholat ini menekan bahwa umat dan pelayan harus dibangun di atas landasan rohani yang teologis, landasan yang kuat supaya kita bisa mendapat kontribusi secara nyata. Bapak Ibu yang diberkati dari teks Alkitab yang memulaikan tadi, jadi kita lalu mengeluarkan tema ini. Kalau masyarakat adalah keterikatan sosial. Tema ini menolong kita semua supaya selalu taat, setia, dan berjuang sosial.
dimuliakan. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang kita sampaikan sebagai catatan kaki baik itu semua. Yang pertama, kita harus mampu menemukan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dan berusaha membalasnya dengan hidup taat, melayani dengan setia dan dengan jujur. Orang yang menjawab kasih karunia Allah itu praktek kehidupan sehari-hari tapi beda, pasti lebih baik. Tapi kalau orang itu suka orang lain, minum menjalankan Tuhan, saya pernah menjawab kasih karunia Tuhan yang baik itu. Tetapi gereja begini saja belum cukup. Karena itu akan dinampakkan dan akan terbukti dari penampilan kita setiap hari, tutur kata, sikap tindakan kita, bagaimana keterampilan kita yang kita lakukan baik masa depan bersama. Itu kita menjawab kasih karunia Allah dari pada untuk bersyukur bagi Bapak Ibu yang masuk pensiun ini, itu berarti terus sampai di kapal batas, tidak perlu tutup mata saja. Bapak Tuhan, tapi bagi Bapak Ibu yang masih jalan panjang ini, mari kita atur langkah itu baik, supaya sampai di kapal batas. Karena kesetiaan kejujuran itu akan tersentuh keluarga. Betul? Kesetiaan kita, kejujuran kita itu akan diterima oleh anak cucu kita. Yang kedua, kita diminta untuk menghindari perdebatan yang sia-sia, pertengkaran yang tidak masuk akal, yang tidak berguna. Ya ini kemungkinan saja. Kalau itu dia kalau sibuk siapa terbaik kali kalau bapak-bapak itu kalau sudah minum kopi bicara sepak bola lain. Ada yang bisa begitu kopi. Itu udah berkali karena saya di malam. Itu kan pengalaman. Itu kenyataannya sekarang itu. Kalau terjadi di mana-mana di Lampung, di Jakarta, di mana itu kita dari orang yang dipengaruhi oleh uang. Ya bapak uang, kalau sih maksud kita bapak uang. Orang yang demonstrasi itu kan dibayar, omong kosong. Ini dibayar dan tidak bisa mendemonstrasikan sesuatu yang baik atau tidak baik. Karena itu, mari kita berupaya untuk menjadi kesepakatan. Harus hidup berukun, hidup damai dengan sesama. Jangan mudah terprovokasi dengan para demo, tapi mari kita renungkan dengan baik-baik kata Mas ini. Jangan biarkan tangan ini menjadi amarah. Dan usahakanlah selesaikan semuanya dengan tangan yang terbuka dan dengan hati yang murni. Saya kira itu penting sekali. Dan yang ketiga terakhir, itu sudah menjadi kita mencari melakukan tindakan-tindakan nyata yang menolong orang lain, seperti melayani mereka yang membutuhkan, walau susah dan tidak menjadi walau dan lain-lain. Ini menunjukkan kita bekerja yang jujur untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Karena kejujuran adalah kunci utama kesuksesan. Semua bisa, sebab apa? Untuk semua bisa berkata jujur, dan untuk semua bisa berlaku jujur. Betul ya? Orang bisa bicara jujur, tapi dia mau jujur, dia berlaku jujur. Tuhan berkata jujur. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil memberi ingatan pesan kita. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semua
di tengah-tengah kehidupan. Kuranglah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan terjengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas keputusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang berharap kejadian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembalamu sebagai pembantu Yesus Tuhan kita, dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih.